Faslun. Kini saya totor pada kebiasaan. Wa idza qadafa ghairahu bizina fa alaihi haddul qadafi. Di fasal ini akan menjelaskan hadnya qadaf. Qadaf itu menuduh zina, menuduh orang berbuat zina. Dan pasal ini akan menjelaskan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, sedangkan dia tidak punya bukti, tidak punya bukti kuat, maka orang tersebut akan dihukum had berupa cambukan. Wa idza qadafa menalakana narkah, atau nuduh besar orang, wairahu lain orang, dia menuduh orang lain bizina kalaban ngelakoni zina, menuduh orang lain berbuat zina, dituduh berbuat zina, fa alaihi maka penegak tetap atas orang yang sinuduh, fa alaihi maka penegak tetap atas orang yang sinuduh haddul qadafi, tining had qadaf. Jadi orang yang menuduh orang lain berzina, menuduh melakukan zina, maka yang menuduh tersebut jika tidak memiliki bukti, tidak bisa membuktikan dengan nyata atau tidak punya bukti, tidak punya bukti kuat, maka orang tersebut wajib dihad. Orang tersebut wajib dihad dengan cambukan 80 cambuk. Dicambuk 80 cambukan, 80 kali cambukan. Bisa maniati syara'itu, kalaban belu yang syarat. Tapi ada syaratnya juga, tidak semua orang yang menuduh itu dikenakan had 80 cambukan. Yang kena had 80 cambukan itu yang memang memenuhi 8 syarat. Salah satu tining telo minha dari belu fil qadif dalam orang senarkah. Jadi syarat 3, yang 3 bagi orang yang menuduh itu, wa huwa bantining qadif ayyakuna balighan. Situng kutubada besar qadif balighan paneka berakal, akilan balighan paneka balik, akilan berakal. Satu, yang menuduh tadi adalah orang waras, tidak gila, dan orang baligh, sudah baligh juga sudah baligh, terus dia berakal, waras, orangnya waras. Satu, wala yakuna man qatu tada pasera qadif walidan panikah orang tuana lil magdufi ikan di orang setuduh. Jadi yang menuduh bukan orang tuanya, yang menuduh berzina bukan orang tuanya,
Syarat yang nomor 2 dari 8 syarat, yang menuduh bukan orang tua. Jadi kalau anaknya sama orang tuanya dituduh, anaknya dituduh sama orang tuanya, dituduh melakukan zina, maka orang tuanya tidak dikenakan hukuman cambuk. Walaupun dia hanya menuduh, tidak punya bukti, walaupun tuduhannya palsu, kenapa? Ya namanya orang tua. Menghormati karena dia orang tua, karena menghormati dia orang tua. Apakah tidak berdosa? Ya sama berdosa, tapi tidak dikenakan hukuman cambuk. Yang 3, jadi 1 harus balik, yang 2 harus berakal, yang 3 bukan orang tua. Wahab 1 penting lema fil magdufi, dalam saya sangka, saya tuduh. Wahua pada ketining tengah, wahua pada ketining Qadif ayat pun pada kotuba ada besar Qadif musliman pada ke muslim, musliman pada ke muslim. Oh mahdhuf sekarang. Wa satun fil mahdhuf. Oh salah satu fil qad. Yang 3 syarat berlaku kepada orang yang menuduh. Kan ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Yang 3 itu berlaku kepada yang menuduh. Yang 5 berlaku kepada yang dituduh. Jadi yang 5 berlaku kepada orang yang dituduh. Pertama dari yang 5 adalah yang dituduh adalah ayyakuna musliman. Pada kotubadah pasal magduf musliman pada orang Islam. Jadi yang dituduh adalah orang Islam. Kalau orang kafir yang dituduh, maka yang menuduh meskipun tuduhannya palsu, maka yang menuduh tidak dikenakan cambuk hukuman had, maka tidak dikenakan had cambuk had. Kalau yang dituduh orang kafir, terus yang dituduh tadi baligon, panik kebalik. Bukan hanya Islam yang dituduh, juga sudah balik. Walaupun Islam menuduh anak kecil yang belum balik, anak kecil dituduh sama kamu, atau anak kecil, misalnya ada Zaid, ada Fulan ini menuduh anak kecil, anak Islam, anaknya Islam tapi masih belum balik. Jadi yang menuduh Fulan ini tidak dikenakan hukuman cambuk, tidak dikenakan hukuman cambuk karena yang dituduh masih kanak-kanak. Akilan bani kepada akal, juga berakal. Yang dituduh orang gila, dia Fulan menuduh orang gila, katanya Fulan orang gila ini berzina, maka Fulan yang menuduh tadi walaupun tuduhannya palsu, maka yang menuduh juga tidak dikenakan karena yang dituduh adalah orang gila. Agilan paneka berakal, urron paneka
merdeka. Afifan, khabarun ba'da khabarin, ya. Ba'da khabarin khabar yakun. Afifan, panika aja dari zina. Yang dituduh memang orang-orang yang menjauhi zina. Jadi orang-orang yang memang tidak suka zina, orang-orang yang menjaga dari perbuatan zina, artinya tidak mau berzina. Orang yang menjauhi zina yang dituduh, bukan orang yang suka main ke hiburan, tempat hiburan malam, bukan bersama klub-klub malam, tempat pelacuran. Kalau orang memang yang dituduh memang sukanya pergi ke tempat pelacuran, berarti dia bukan afif. Artinya dia bukan afif. Karena afif itu adalah orang yang menjaga dari perbuatan zina, yang menjauhi perbuatan zina, yang tidak dekat dari tempat-tempat, tidak mendekati tempat-tempat zina, apalagi berzina. Afif itu. Jadi kalau yang dituduh afif, maka yang menuduh dikenakan hak 80 cambukan. Kalau yang dituduh memang orang yang suka pergi ke tempat pelacuran, atau memang sukanya misalnya buka aurat sampai keterlaluan, buka auratnya di depan publik, bukan afif itu. Dia memang di media, di publik, di luar, di tempat umum, suka berduaan dengan laki-laki, bermesra-mesraan di jalan-jalan dengan laki-laki yang bukan suami. Terus dia kena dituduh. Yang menuduh tidak kena hal. Yang menuduh tidak dikenai hukuman cambuk. Masalahnya kenapa? Yang dituduh memang bukan perempuan yang baik. Paham? Wa yuhaddul hurru samanina ban yahat panapa merdeka. Orang merdeka samanin ada bulung polo pecotan. Kalau orang merdeka menuduh orang baik-baik melakukan zina, maka yang menuduh orang merdeka tersebut yang menuduh dikenakan hukuman cambuk 80 cambuk, 80 kali cambuk. Wallahu a'lam bishawab.